أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para pemirsa dan sahabat PLGM, alhamdulillah kita berjumpa lagi masih dalam pelatihan pendalaman irama nahawan. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita, yaitu model yang ketiga dari irama nahawan jawab. Pada episode terdahulu kita sudah membahas model yang kedua dari irama nahawan jawab. Insya Allah kita akan melanjutkan, yaitu model yang ketiga dari irama nahawan jawab. Model yang ketiga ini lebih cocok diterapkan ketika ada mad yang panjang, misalnya seperti mad jaiz munfasil atau mad wajib muttasil, atau misalkan kita terapkan di gunnah. Perlu kita ketahui bahwa model-model irama nahawan ini merupakan variasi-variasi dari irama nahawan. Kami hanya menyajikan 3 model. Sesungguhnya model-model yang lain begitu banyak ya. Baik para pemirsa dan sahabat PLGM, marilah kita bersama-sama mempelajari model yang ketiga, irama nahawan jawab. Seperti biasa, kita awali dengan rumus terdahulu. Nahawan pertama naik, nahawan kedua datar, nahawan ketiga turun. Nahawan pertama naik, nahawan kedua datar, nahawan ketiga turun. Untuk model yang ketiga ini, ciri khasnya adalah seperti memelas. Na 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 la 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 la. Kuncinya adalah nahawan naik digabung dengan nahawan datar. Nah, model-model memelas ini kalau di dalam ilmu maqamat namanya romal ya, atau nada setengah. Ini adalah trik untuk memunculkan nuansa sedih. Para pemirsa dan sahabat PLGM, setelah kita mempelajari rumus, marilah kita bersama-sama terapkan ke dalam surat Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi karena nada pertama dengan keduanya digabung, maka seakan-akan kita hanya dua nada, yaitu datar dengan turun. Karena nada naiknya digabung dengan nada datar. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahu tetap naik. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ujungnya harus datar. Ini ciri khas untuk model ketiga. Jadi kuncinya di lafadz lahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau model-model sebelumnya, alhamdulillah, itu model pertama. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, alhamdulillahi rabbil alamin. Ujungnya datar. Datar. Ar-Rahmanir Rahim. Turun. Jadi modelnya hanya di nada gabungan naik dan datar saja. Untuk turunnya sama dengan model-model sebelumnya. Kita lanjutkan. Maliki yaumiddin. Ujungnya langsung datar. Kemudian turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita ambil lagi model ketiga. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terakhir turun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kuncinya kita melatih suara kita dulu untuk mengayunkan model ketiga ini. Boleh bersenandung ya dengan lafadz a, misalkan atau boleh dengan i, misalkan i. Atau boleh dengan u.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa materi ini, model ketiga ini lebih cocok untuk ayat-ayat yang panjang atau gunnah. Kenapa? Karena ayunannya itu melambat ya. Jadi boleh nggak kalau dipakai di ayat yang panjangnya cuma 2 harokat, misalkan mad tabi'i, seperti yang kita coba di surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah nggak ada mad jaiz atau mad wajib, boleh saja, tetapi kita harus hati-hati, jangan sampai gara-gara ayunan ini bacaan kita jadi rusak. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lafadz lah itu mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Jangan sampai gara-gara terpengaruh oleh ayunan pada model ketiga ini akhirnya kepanjangan. Tetap kita perhatikan bacaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semakin pendek ayat, maka ayunannya semakin sedikit. Semakin panjang ayat yang kita baca, maka ayunannya bisa lebih dari 1 kali. Perhatikan pada contoh yang tadi saya contohkan, yang dimaksud 1 ayunan adalah itu ada 3 ayunan. Kalau suratnya pendek cukup sekali. Kalau ayatnya cukup panjang, 2 kali. Kalau ayatnya sangat panjang, bisa sampai 3 kali. Para pemirsa dan sahabat PLGM, kita ulang surat Al-Fatihah sekali lagi. Silahkan bisa disimak atau bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita ingin menguasai, maka kuncinya adalah dipraktekkan surat Al-Fatihah yang baru kita pelajari. Jangan lupa dihafalkan beserta iramanya. Para pemirsa dan sahabat PLGM, selanjutnya marilah kita terapkan ke surat yang lain, yaitu masih di surat Al-Mulk ayat 16, 17, dan 18. Kebetulan ayat 16 dan 17 itu ada mad yang panjang, yaitu mad wajib muttasil. Baik, sekarang kita praktekkan. Silahkan para pemirsa dan sahabat PLGM untuk menyimak surat Al-Mulk ayat 16, 17, dan 18. Kita awali dulu dengan ta'awudz dan basmalah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان nakir. Perhatikan ayat 16, itu ada mad wajib muttasil, kemudian setelah itu ada idgham bi gunnah. Jadi kita bisa mengambil dua ayunan. Aamintum man fis sama. Ini ayunan yang pertama. Ya, fis samai ay yakhsifa. Ayunan yang kedua yaitu lafadz ay yakhsifa. Nah, itu kita tahan di idgham bi gunnahnya. Kita tahan dan ayunkan suara sesuai dengan model ketiga dari irama nahawan jawab ini. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard. Ingat, ujungnya kita ambil datar. An yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Turun ya, turun. Kemudian ayat 17 hampir sama. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Perhatikan di mad wajib dan idgham bi gunnahnya. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Turun. Kemudian yang terakhir yaitu surat Al-Mulk ayat 18. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk materi pada episode kali ini lebih cocok kita terapkan untuk ayat-ayat yang panjang. Misalkan ada mad yang panjang atau ada idgham bi gunnah, ikhfa yang butuh penahanan lama. Itu bisa kita gunakan model ketiga ini. Baik, saya ulang sekali lagi. Silahkan para pemirsa dan sahabat PLGM untuk menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Terakhir, kita gabungkan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Mulk ayat 16, 17, dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Para pemirsa dan sahabat PLGM, itulah yang bisa kita pelajari pada episode kali ini. Pesan saya, untuk mencapai hasil yang maksimal, tidak cukup kita mengulang satu kali, tetapi teruslah kita mengulang-ulang baik surat Al-Fatihah maupun surat Al-Mulk ayat 16, 17, dan 18. Silakan diulang sampai benar-benar kita hafal. Kemudian setelah kita menghafalnya, silakan beranikan diri untuk mencoba di surat-surat yang lain. Mungkin pas pertama kita menerapkan di surat yang lain terdengar tidak enak, jangan putus asa, silakan terus mencoba. Insya Allah lama-kelamaan akan semakin enak. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Selamat berlatih dan semoga mendapatkan keberhasilan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.